أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita rafa'akan, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selamanya dianugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, jemaah Hasan Jabil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah saya akan membahas mengenai pentingnya waktu, bahwa setiap nafas yang udara yang kita hirup, setiap detik, setiap menit adalah merupakan harta tak terhingga, tak ternilai untuk mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lupa untuk beriktikaf, niat iktikaf, maka niatkan dari sekarang, karena kita duduk di masjid ini, apapun yang kita buat selama itu adalah perkara yang mubah, tidak bertentangan dengan agama, maka insya Allah akan mendapatkan pahala jika diniatkan ditambah dengan iktikaf. Andaikan di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tertidur, maka insya Allah itu pun akan menjadi pahala, jadi ibadah. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Hasan Jabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat mentadabburi ataupun bercermin terhadap diri sendiri, nampak bahwa begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, bagi yang masih punya istri, tengok istri masih ada, itu nikmat. Istri yang tengok suaminya di pinggir mendengkur tidur, itu nikmat. Coba kalau sudah tidak ada suami jadi janda, susah juga. Suami juga alhamdulillah masih ada anak, itu adalah anugerah. Masih ada kaki bisa berjalan ke masjid ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga masih dapat mendengar walaupun pakai speaker. Alhamdulillah. Mata masih melihat walaupun pakai kacamata. Alhamdulillah. Nikmat itu. Coba kita punya kacamata apa riben kah, apakah harga $300, $1.000 dan sebagainya, tapi tak melihat mata. Itu juga suatu hal yang perlu kita syukuri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengajarkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersin saja kita pun disunnahkan membaca alhamdulillah. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau bersin tidak jadi, menyesal itu. Alhamdulillah masih bisa bersin, masih bisa kentut, masih bisa pergi ke tandas untuk kencing. Alhamdulillah. Bahkan suatu waktu salah seorang khalifah Harun ar-Rasyid ketika ditanya, ataupun beliau meminta nasihat, bukan ditanya, meminta nasihat kepada salah seorang ulama, berikan aku suatu nasihat. Maka kata ulama tersebut, Abdullah As-Samad kalau tak silap, ditanya, wahai khalifah, wahai raja, andaikan baginda sekarang berada di sebuah padang pasir yang begitu panas dan merasa kehausan dan tidak ada seorang pun, dan tidak membawa bekal air, ketika tidak ada seorang pun memberikan ataupun mau memberikan minuman kecuali dengan membayar setengah dari kekuasaan baginda, apa yang akan baginda lakukan? Maka dijawablah oleh Harun ar-Rasyid,
Aku akan memberikan setengah dari kekuasaanku demi mendapatkan satu botol air sehat. Nah, dari ini satu botol iklan ya. Demi mendapatkan air satu botol. Lalu ditanya lagi ketika sudah meminumnya dan ingin kencing, buang air kecil dan tidak dapat mengeluarkan kencing tersebut dan tidak ada seorang pun ahli kesehatan yang mau mengobati kecuali dengan membayar setengah dari kekuasaan yang tersisa. Apa yang akan baginda lakukan? Kata Harun Ar-Rasyid, aku akan memberikan setengah yang berbaki dari kekuasaanku. Maka ini baru 1 liter air, baru 1 kencing. Sedangkan kita terkadang mengeluh ketika selalu kencing, ini bekser. Padahal begitu banyak orang yang mau kencing pun susah, mesti pakai selang. Kita alhamdulillah. Di antara nikmat lain, kita semua bisa kumpul di masjid. Karena pada waktu ini mungkin ada orang yang sudah mempersiapkan nonton timnas. Nanti dengan marah. Tidur dulu. Nanti jam 11. Jangan lupa. Di antara nikmat juga, alhamdulillah ada zanjabil, minuman, masih bisa menikmati setiap malam Jumat. Masih ada yang mampu menyediakan setiap malam Jumat, saya tidak tahu siapa ini. Yang penting kita doakan semoga rezekinya bertambah. Di antara nikmat lain, banyak nikmatnya, ini nikmat tambahan saja. Kita punya ilmu apa saja. Ada yang ahli bidang pesawat, Pak Hasan ataupun Prof. Yulfian. Ada yang ahli mungkin mekanik, ada yang ahli dalam masak, ada ahli dalam kecantikan, ada ahli dalam macam-macam. Ilmu itu perlu disyukuri. Tetapi kata ulama, di antara nikmat yang teragung selain kita ketahui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat waktu. Tanpa waktu kita tidak dapat menikmati hidup ini. Tanpa waktu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pantas kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya ibnu Adam, innama anta ayyamun idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini hanya seperti jam pasir, kumpulan hari. Ketika harimu menetes, matahari terbit di subuh, maka di waktu pagi, maka sebetulnya harimu sudah berlalu. Isnin yang lalu, hari Kamis yang lalu dengan hari Kamis yang sekarang adalah berbeda. Walaupun samanya tetap hari Kamis. Minggu lalu Dr. Ahmad Yani, sekarang saya, besok wallahu alam. Begitu cepat, tidak terasa dari minggu ke minggu. Bahkan kalau saya bertemu dengan para senior di sini, sudah berapa lama di Brunei baru kemarin. Berapa tahun? 25 tahun. Nah, jadi 10 tahun ini baru sebentar. Ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun mungkin ada juga. Jadi kalau saya dibandingkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah paling mungkin junior, termasuk junior lah. Ya. Maka kata ulama, az-zamanu huwa umrul hayat, adalah nafas yang kita hirup setiap hari. Sebetulnya adalah amunisi untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjelasan betapa pentingnya waktu untuk kita dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita sekarang di dunia ataupun nanti kehidupan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain." Allah menjadikan siang dan malam ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum. Allah sediakan siang ataupun malam sama saja, tujuannya adalah litabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Selain untuk ilmu astronomi dan sebagainya, tetapi di sana ada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat jadikan apa-apa anugerah
Ini khasnya waktu sebagai bekal kita untuk mendapatkan keabadian yang membahagiakan, yaitu mendapatkan rahmat, dan kita ini semua dapat menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis kata baginda Nabi Muhammad SAW, terutama ini yang sudah mencapai usia 60 tahun. Alhamdulillah saya belum ini. Ada sebuah hadis dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang 60 tahun jangan angkat tangan lah, cukup dalam hati saja. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahul Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu azza wa jalla ila mri'in akhkhara umrahu hatta ballaghahu 60 sanah." Allah masih memberikan, ya okelah, memberikan keringanan. Ada dosa sikit-sikit, oke, masih dimaklumi. Sehingga dia mencapai usia 60 tahun. Kemudian dalam hadis lain, man ammarahullahu ta'ala 60 sanah. Barang siapa yang oleh Allah masih diberikan umur sampai 60 tahun. Happy birthday to you. 60 tahun pula, dibalikkan jadi 6 tahun. 60 tahun masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad a'dzara ilaihi fil umr, sehingga sampai 60 tahun, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umri. Kalau sudah sampai 60 tahun kata ulama, maksudnya lam yubqi lahu mawdi'an lil i'tizar, tidak ada kata ampun lagi baginya. Andaikan masih tidak sadar diri. Kalau kita ini sudah bau tanah. Tapi kalau tidak sampai tidak sadar, maka kata ini dalam hadis sahih ini, tidak ada kata maaf bagimu. Sudah tahu ini pengalamannya sudah luar biasa. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, balik 15 tahun. 20 tahun dewasa dan sebagainya. Kalau kita nakal, pernah nakal usia 15 tahun, oke lah. Namanya anak muda. 16 tahun masih something, oke lah. 40 tahun, tapi sampai 60 tahun masih juga tidak sadar diri, maka tidak ada maaf bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka betapa pentingnya kehidupan, betapa pentingnya waktu, detik demi detik kita lalui, karena tidak mungkin kita melewati dari tahun ke tahun, Rabiul Awal ke Rabiul Awal yang lain. Saya tengok ini sekarang baru lihat, oh ini ternyata terbitan yang terbaru 2024. Baru tahun kemarin saya pernah sekali-sekali saja, jarang mengikuti. Sekarang sudah Rabiul Awal lagi. 1 tahun ini tidak mau kita lewati kecuali kita melewati 1 bulan. Dan 1 bulan tidak mungkin kita lewati kecuali kita melewati 1 minggu. 1 minggu tidak akan sampai 1 minggu kecuali kita lewati 1 hari. 1 hari tidak mungkin kita sampai 1 hari kecuali kita melewati 1 jam. Dan 1 jam tidak mungkin sampai kecuali kita boleh atau mampu melewati 1 menit. Dan 1 menit tidak mungkin kita capai kecuali dengan ada hitungan detik. Dari detik demi detik akhirnya 1 jam. Dan kemudian sampailah kita 1 tahun. Dan tidak terasa umur kita sudah 40 tahun lebih. Dulu kalau saya masih ketika datang ke Brunei masih bujang. Sekarang pula anak saya sudah gede. Tak terasa anak saya sudah tinggi sama dengan saya. Perasaan masih ABG. Padahal sudah Wallahu a'lam. Baik. Maka betapa pentingnya waktu, manusia tidak sadar dengan detik-detik yang kita lalui. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Ada wal-laili idza yaghsha, demi malam, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, wal-laili idz adbar, was-subhi idz asfar, wal-laili idza as'as, was-subhi idza tanaffas. Ada bahkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua rugi. Inna huruf taukid, lafi khusrin, tambah lagi lafi khusrin ini huruf taukid lagi, lafi khusrin ini. Ustaz Ilham tahu orang bahasa Arab. Innal insana lafi, kemudian apa ujungnya? Kecuali illal ladzina wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka lihat bagaimana dulu para ulama ketika menghormati waktu. Ini maka saya akan memberikan contoh, beberapa contoh saja daripada para ulama. Kita sekarang, siapapun orangnya pasti punya handphone, punya HP. Terkadang kita tidak sadar habis waktu dengan HP.
baca status orang, buat status sendiri, baca WhatsApp, grup Zanjabil, grup ini, macam-macam. Belum lagi WhatsApp dari isi pesan ini, pesan itu, belum lagi dari sekolah anak dan sebagainya. Terkadang di jalan pun kita pegang HP. Ketika jalan kita baca WhatsApp, ketika jalan kita baca status, ketika jalan kita buka media sosial. Banyak tak ada, bahkan kalau kita lihat di media sosial, ada orang bahkan tertabrak mobil ketika pegang HP. Ada tak? Ada. Kalau zaman dulu belum ada HP. Zaman dulu ini ada riwayat ini. Ada seseorang Abu Nuaim yuqra'u alaihi fit thariq. Ada salah seorang ulama namanya ada Abu Nuaim. Beliau kalau sedang jalan dibacakan buku kepadanya. Jalan supaya tak hilang waktu, dibacakanlah kitab supaya ada faidah ketika jalan. Kalau sekarang kan driving, kita ada radio kah, ada MP3 kah, boleh disamakan dengan Abu Nuaim. Dalam riwayat lain, salah seorang ulama terkenal Abiruni ya, ataupun salah seorang dinamanya lain Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi, salah seorang pakar dalam bidang sains. Mungkin Prof. European lebih tahu. Beliau ini bahkan ketika mau wafat sedang sakaratul maut masih mengkaji, sedang napas, masih mempelajari, bahkan mengajarkan ilmu faraid ataupun ilmu mawarith dalam keadaan sakaratul maut. Ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai guruku, kenapa engkau masih membahas dalam keadaan seperti ini?" Kata beliau, "Siapa tahu ilmu yang aku bahas dapat menyelamatkan siapa yang memerlukannya." Dalam kisah lain, Imamul Haramain. Imamul Haramain ini adalah nama lain gelaran dari Imam Juwaini. Imam Juwaini. Siapa Imam Juwaini? Imam Juwaini merupakan guru kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau menulis diantaranya kitab dalam fikih Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ada kitab juga dalam kitab usul fiqh. Diantaranya adalah Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Yang kemudian dibahas lagi oleh Imam Ghazali, muridnya dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul. Imamul Haramain ini belum mengatakan saya makan dan saya tidur adalah karena terpaksa, bukan karena memerlukan. Jadi kalau kita punya jadwal tidur jam 9 wajib tidur, makan pagi jam 7, makan siang jam 1, makan sore mungkin jam 5, tambah lagi nanti makan Indomie ataupun Intabatul atau apa saja setelah Isya, lapar lagi, belum lagi makan tambahan. Kata Imamul Haramain, beliau mengatakan, saya makan, ana la anamu wala aqulu adatan, wa innama anamu idza ghalabanin naum. Saya makan dan minum bukan karena keperluan, tetapi saya tidur, makan dan tidur karena terpaksa. Itu pun kalau ngantuk baru tertidur, tanpa sengaja baru tidur. Bukan karena kalau kita langsung siap-siap pakai piyama, cuci muka, sikat gigi, itu pun kalau mau lah. Seringnya tidak, jangankan sikat gigi, hantam saja habis makan, wah terus tidur. Bahkan ini Imamul Haramain. Imamul Haramain umurnya pendek saja. Ulama zaman dulu jarang yang umurnya panjang-panjang. Imamul Haramain ketika sudah usia masih 50 tahun. 50 tahun sudah punya murid Imam Ghazali. Imam Ghazali saja umurnya hanya 50 tahun. Lahir pada 450, wafat 505 Imam Ghazali ini. Belajar kepada Imam Haramain yang wafat lebih kurang 480-an. Sampai 485-an. Wafat Imamul Haramain ketika sudah usia 50 tahun. Sudah menjadi zaman sekarang mungkin ilmunya lebih hebat dari ketua MUI. Beliau masih belajar ilmu nahu. Masih membaca ilmu nahu kepada orang lain. Beliau merasa, aku memang pintar di bidang ini, tetapi aku jahil di bidang ini. Padahal beliau bukan bermakna tidak tahu sama sekali bagaimana seorang bisa mengarang sebuah kitab Al-Burhan dalam bidang usul fikih yang sangat susah. Saya saja bacanya satu paragraf saja berkali-kali saya tak paham. Susah betul. Jadi artinya keilmuannya cukup hebat. Itu saja. Kalau tadi kita terbiasa pada zaman sekarang pegang handphone, baca handphone ketika jalan, ketika tidur, ketika duduk, ketika menyiring, ketika makan, semua tempat.
Semua waktu kita pegang HP, sebagaimana di dalam lagu Nasidaria ya, ada katakan tahun 2000 hidup dengan serba mesin gitu. Nah, kita sekarang betul seperti itu. Tapi salah seorang ulama namanya An-Najirami beliau mengatakan beliau membaca buku bahkan ketika sedang jalan. Baca ketika jalan baca buku. Jadi kita pegang HP lah sekarang. Di mana-mana beliau pada zaman dahulu ulama-ulama itu memegang buku, memanfaatkan waktu di mana saja bahkan bila-bila masa. Imam Nawawi rahimahullahu taala salah seorang ulama yang mungkin kitabnya banyak kita manfaatkan, kita pakai. Ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, ada kitab Minhajut Talibin, ada Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab yang lainnya. Beliau bahkan selama ada pernah 2 tahun tidak pernah tidur melimpang. Tidurnya duduk. Umurnya 50 tahun, karyanya luar biasa, berkah dan sampai kepada kita pada waktu ini. Imam Nawawi. Imam lagi seorang ulama yang lain namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, dikenal dengan gelaran Sahiban. Imam Abu Hanifah banyak muridnya. Di antaranya ada 2 murid terkenal namanya Sahiban, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ulama hebat, muda, ganteng, kaya raya dari keluarga diraja. Hebat, pinter, handsome, duitnya banyak, masih muda, alim, hebat, dan bukan dari rakyat biasa. Beliau dari kalangan istana. Kira-kira punya istrinya seperti apa kalau seperti itu? Pasti cantik. Tapi apa? Istri beliau, ini mungkin akan dilakukan juga jadi ilham oleh ibu-ibu ini. Istri beliau ini tidak pernah dilihat. Udah dandan capek-capek. Lipstik merah merona. Pakai bedak tebal. Kalau kita sekarang ya istri. Cantik. Tapi tidak pernah dilihat. Sehingga membuat istrinya jealous. Ataupun cemburu. Tapi bukan kepada orang ketiga. Cemburunya kepada buku. Bukan kepada HP. Bukan kepada perempuan lain, tapi cemburu kepada buku. Karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani hanya menyibukkan diri dengan mengajar dan membaca. Dan menulis. Sehingga ketika suatu saat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pergi ke pasar untuk membeli kertas, karena kertas di rumahnya habis, istrinya kemudian membakar buku yang ada di rumahnya. Karena apa? Merasa dirinya tidak dihargai karena keberadaan buku, bukan karena keberadaan perempuan lain. Ketika datang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari pasar, melihat bukunya tidak ada, ditanya, "Wahai istriku, mana buku-bukuku?" Dijawabnya, "Aku sudah buang dan aku bakar." Maka detik itu pula lah beliau menceraikan istrinya. Kenapa? Beliau lebih suka dengan ilmu berbanding dengan istri. Maka tidak heran banyak ulama yang membujang, di antaranya Imam Nawawi. Banyak ulama, aku bukan melanggar aturan Allah yang memerintahkan menikah. Ini sunnah Nabi. Bukan itu, tetapi aku lebih mementingkan perkara yang lain. Aku takut hidupku, aku takut waktuku terbuang demi hal-hal yang mungkin kurang penting. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada yang lainnya? Ada. Sehingga dari itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i yang merupakan pengasas mazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 150 dan wafat pada tahun 204. Imam Syafi'i ini merupakan murid kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat mazhab yang 4 semuanya adalah murid dengan guru. Imam Malik mempunyai murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar dalam waktu yang lama kepada Imam Malik di Madinah. Sebelum keberangkatan beliau ke Irak. Setelah itu, selesai dari Imam Malik, belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karena tidak pernah berjumpa. Awalnya mau belajar kepada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik, wahai Imam Syafi'i,
ilmuku sudah habis olehmu. Nah, sampai seperti itu tuh. Ilmuku sudah habis olehmu. Kata Imam Syafi'i, aku mau belajar lagi. Siapa kira-kira tuan guru tokoh yang boleh aku belajar kepadanya? Kata Imam Malik, sebetulnya ada orang hebat. Tetapi beliau wafat ketika engkau lahir. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 dan Imam Syafi'i lahir pada tahun yang sama, 150. Tetapi jangan sedih karena beliau mempunyai murid yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau kamu mau belajar silahkan pergi kepadanya. Beliau tinggal di Irak, maka pergilah Imam Syafi'i ke Irak dan belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di sana Imam Syafi'i belajar dan kemudian mempunyai murid, di antaranya adalah Ahmad bin Hambal yang merupakan pengasas mazhab Hambali. Jadi kalau lihat Imam Maliki dengan mazhabnya mazhab Maliki punya murid Imam Syafi'i merupakan pengasas mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai guru siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang juga murid kepada Imam Abu Hanifah yang mendirikan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i sendiri punya murid namanya Ahmad bin Hambal yang merupakan pengasas dari mazhab Hambali. Jadi kalau kita sekarang masih ribut masalah kunut, masalah muludan, dulu ulama tidak pernah mempermasalahkan seperti itu. Karena guru-guru mereka adalah guru dengan murid mazhab ini. Jadi kalau ada kunut silahkan, tidak pun silahkan. Yang masalah adalah yang tidak kunut dan tidak sholat, yang sudah sholat. Itu yang jadi masalah. Kembali lagi kepada bagaimana ulama menghargai waktu. Pernah suatu masa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau kalau pergi ke tandas, pergi ke WC, mau BAB ataupun buang kecil, buang yang besar, beliau akan menyuruh muridnya untuk membacakan buku. Kalau kita, saya sendiri termasuk orang yang cukup lama kalau di WC. Tidak bisa 1 menit, 2 menit. Apalagi kalau BAB, susah. Susah 5 menit itu. 10 menit, 15 menit paling cepat. Lama. Mungkin ada bagian orang kita pergi ke WC sebentar. Saya termasuk lama. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah, beliau kalau di WC, supaya waktu tidak terbuang sia-sia, maka beliau akan memerintahkan muridnya untuk baca buku. Supaya terdengar, dikatakan tinggikan suaranya, supaya aku dapat mendengar apa yang kau bacakan selama aku di WC. Walaupun kita pergi ke WC juga ada ibadah, jadi ibadah jika kita melakukan cara-cara tertentu. Masuk dengan kaki kiri, membaca Allahumma gfirli dzunubi. Oh, itu masuk masjid ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'itsi. Keluarnya alhamdulillahilladzi azhaba 'anniyal adza wa 'afani. Baik. Dalam hal lain ini ada juga kisah bagaimana Al-Hafidh Al-Munziri yashtaghilu bil ilmi fi halil akli. Salah seorang ulama, Habib Munzir ini, ketika makan pun masih belajar. Ketika makan masih belajar. Kalau sekarang mungkin sebetulnya boleh ditiru. Makan kita dengar ceramah, kita makan masih dengar YouTube, masih boleh. Dengan memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang. Bahkan beliau ketika anaknya wafat, beliau tidak mau memakamkan anaknya. Hanya cukup mengantarkan mayat anaknya sampai pintu, kemudian beliau mengajar. Ini anaknya mati, bukan sakit. Sampai wafat, fayushayyi'uhu li babil madrasah faqat. Mengantarkan sampai depan pintu madrasah atau mungkin tempat beliau mengajar. Setelah itu silakan antarkan anakku ke kubur, saya akan teruskan mengajar. Dalam kisah lain, salah seorang ulama yang mungkin orang pesantren kenal namanya, yaitu Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki dan sebagainya, 1000 bait dalam ilmu nahwu dan sharaf. Ibnu Malik ini beliau sebelum wafat, ini alim orang hebat, ulama yang ilmunya sampai kepada kita, khasnya di kalangan pesantren, disyarah dalam kitab Syarah Ilmu Aqil, ada Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau ketika sakaratul maut meminta kepada muridnya untuk diberikan 8 baris syair untuk beliau hafalkan. Maka pantas ulama zaman dulu ada istilah
minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan ibu sampai kepada liang lahat. Dan memang itu dipraktikan. Berkahnya apa? Ulama-ulama terdahulu memang umurnya pendek, tetapi jasanya luar biasa, bahkan namanya masih terkenang sehingga kita sekarang. Wal Imam Nawawi yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi yang punya kitab Syarah Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi yang menulis banyak buku-buku yang lainnya, la ya'kulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailati. Beliau tidak makan sehari semalam kecuali satu kali saja. Satu hari saja, sehari hanya satu kali. Kita makan fi kulli makan. Setiap tempat kita makan. Makan fi kulli makan. Setiap tempat masih ada jamuan kalau kita. Ada lagi, oh banyak, banyak. Ini saya baca kisah-kisah ini dari Qimatuz Zaman Indal Ulama. Sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Fattah Abu Ghaddah. Apalagi ada kisah lain, oh ada. Saya bacakan. Asy-Syamsu al-Asbahani yuqallilu tu'amahu li alla yadhi'a az-zamanu bi dukhulihi wa khurujihi. Ulama, salah seorang ulama namanya Al-Asbahani. Beliau menyedikitkan makan, kenapa khawatir apa? Kalau sudah makan biasanya apa? Ngantuk. Sudah makan, tak mungkin ngantuk terus. Apalagi mau BA, pasti dibuang itu. Jadi makhluk yang lain. Beliau menyedikitkan makan, apa alasannya? Bukan karena takut gemuk, bukan. Karena khawatir, kalau saya banyak makan, terlampau banyak minum, nanti pasti pulang pergi ke WC. Sedangkan di WC tidak mungkin setengah menit. Andaikan kita lambat 1 menit saja untuk naik pesawat ini travel. Coba naik pesawat lambat 1 menit, kira-kira bisa naik tidak? Tidak. Maka ulama zaman dahulu mengatakan bahwa waktu ini bukan hanya kadzahab, bukan seperti emas, tapi kasaifi, seperti pedang yang boleh membunuhmu. Keselamatan engkau adalah berada bagaimana kamu dapat mengatur waktu. Bukan membuat kamu kaya, tetapi bahkan keselamatan hidupmu, baik di dunia ataupun di akhirat, adalah bagaimana dengan cara mengatur waktu. Bahkan dalam kisah lain, ada salah seorang ulama yang selama hidupnya adalah tidak pernah makan kecuali roti tersebut dicelupkan ke air. Seperti ini. Kalau roti dicelupkan ke air kira-kira masih keras atau enggak? Lembut seperti makanan bayi. Ditanya kenapa seperti itu? Aku andaikan memakan roti dalam keadaan keras, maka perlukan waktu untuk mengunyah sebelum menelannya. Tetapi jika roti tersebut dicelupkan ke air, kemudian menjadi lembek, menjadi lembut, maka ketika aku menelannya, masukkan ke mulut, tidak perlukan lagi waktu untuk mengunyahnya. Sedangkan kita makan seumur hidup ini bukan 1 kali, tetapi tiap hari. Berapakah waktu yang kita habiskan untuk makan? Belum lagi untuk membuangnya. Ulama pada zaman dahulu begitu memperhatikan waktu. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 dan wafat pada tahun 204, lahir di Palestina, di Gaza, tempat yang sekarang dibombardir oleh Israel. Kemudian wafat di Mesir. Makamnya masih ada sampai sekarang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika dalam satu hari seperti biasa sekarang di luar bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran adalah sebanyak 2 kali per hari. Per hari, bukan per bulan, per hari. Apa diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid beliau, Imam Syafi'i menghatamkan 1 kali khataman di luar sholat.
Dan kebiasaan Imam Syafi'i adalah menghatamkan 1 kali khataman di sholatnya. Jadi 1 hari adalah 2 kali khataman. Di Ramadan beliau menghatamkan 2 kali khataman di luar sholat. Ditambah lagi sholat 1 kali khataman. Di Ramadan 1 hari 3 kali. Kali 30 sudah 90 kali khataman. Kita syukur-syukur tiap hari Kamis baca Yasin. Baca surat Al-Kahfi 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih mulut ini dipakai paling tidak seminggu sekali untuk membaca Al-Quran. Walaupun susah untuk meniru orang lain ataupun ulama-ulama terdahulu. Ada contoh lain banyak. Kalau saya bacakan semua sampai subuh ini. Bahkan ada salah seorang ulama yang mati, yang wafat karena tertabrak oleh lembu. Kalau sekarang ada orang tertabrak sama mobil, kereta sedang pegang handphone, tidak fokus nyebrang jalan, tabrak mobil. Pada zaman dahulu banyak kisah ulama yang wafat karena tertabrak unta ataupun hewan. Dia fokus dengan membaca, tidak sadar ada hewan sekelilingnya, tertabrak, besoknya mati. Besoknya wafat. Bukan karena pegang HP, tetapi karena fokus membaca dimanapun juga. Andaikan kebiasaan kita sekarang dirubah, ya termasuk ini tanpa terkecuali, siapapun orangnya sekarang pasti tergoda ataupun habis. Ada sebagian waktu yang terkadang terbuang dengan hal-hal yang mungkin tidak penting, walaupun tidak haram. Yang kita lihat mungkin hal biasa. Ada mungkin apa-apa, lihat yang resep makanan kah dan sebagainya, tidak mengapa juga. Andaikan yang dilihat ada hal-hal yang bermanfaat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada lagi, banyak. Imam At-Tabari. Siapa Imam Tabari? Beliau ini adalah salah seorang ahli tafsir yang tafsirnya masih ada sehingga kita pada masa ini. Beliau dalam sejarah dicatat bahwa andaikan dibagi dari jumlah umurnya dari sampai lahir sampai beliau wafat, beliau ini menulis per hari 40 halaman. Kalau kita curhat di sosial media per hari ada juga. Curhat di sini, di status ini, curhat di Facebook, curhat di Instagram. Ulama pada zaman dahulu, beliau, para mereka ini, 1 hari bahkan ada yang menulis 40 halaman per hari. Artinya, 1 bulan 1.200 halaman. 1.200 halaman ini seperti inilah. Per bulan. Maka jangankan Imam Tabari, Imam Nawawi saja sampai sekarang banyak karyanya yang masih kita manfaatkan. Bahkan ada mengatakan ada yang mempunyai karya sampai 500 buku lebih. Itu bukan mereka fokus menulis tuh. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala 1 hari belajar dan mengajar adalah 20 kali. Saya ditelepon oleh Pak Ayub di WhatsApp, terkadang sebulan sekalipun masih mikir-mikir. Capek betul. Balik dah tadi. Aduh, saya bilang udah janji ini. Posternya sudah disebar pula. Balik Yunisa betul-betul. Meeting, ngajar, meeting lagi. Ngajar, meeting lagi. Itulah ada jabatan. Dinikmati saja, disyukuri. Balik ke rumah gempor pula. Maghrib datang sudah ngantuk. Ngantuk gak kuat. Ini aduh saya bilang ini. Kalau tidak ingat poster sudah disebar. saya batalkan ini. Padahal ini diminta oleh Zanjabil tidak setiap minggu. Paling pun sebulan sekali. Imam Nawawi, ulama yang lainnya 1 hari lebih dari 15 kali belajar dan mengajar di luar menulis buku.
Saya saja sebagai pensara di sini hanya diminta kewajiban KPI prestasi itu satu tahun hanya terbit satu artikel saja. Artikel ini hanya 15 halaman. Satu buku per kontrak per 3 tahun. Satu buku per 3 tahun. 3 tahun. Ulama zaman dahulu mengajar tidak tahu jadwal. Dari pagi sampai malam mengajar. Kemudian menulis. Kalau dipikir-pikir mereka ini kapan makannya? Kapan minumnya? Ternyata betul Imam Nawawi saja makan hanya 1 kali per hari. Tidur pernah tidak tidur selama 2 tahun dalam keadaan melimpang. Hanya ketika menulis tertidur seperti ini. Kita sudah tidur di kursi, di masjid tidur. Ketika pengajian tidur, datang rumah lihat kasur pun tidur. Tapi alhamdulillah. Dengan tidur kita tidak menggibah. Dengan tidur tidak membicarakan orang lain. Dengan tidur mata terjaga. Dengan tidur mulut terjaga. Alhamdulillah tidur jadi sarana ibadah. Itu saja kita positifnya. Akhirnya, ini kan waktunya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Banyak kisah-kisah yang lainnya yang mungkin kita petik dari apa yang dilakukan oleh ulama. Ini bukan cerita Superman yang merupakan cerita fiktif, bukan. Ini adalah cerita nyata yang dilakukan oleh para ulama, bagaimana mereka menghormati waktu dan menghargai setiap nafas kehidupan dan menjadikan nafas tersebut sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu di alam keabadian nanti di akhirat. Karena bukan hanya harta yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya anak dan istri apakah sudah dididik betul ataupun belum, tetapi juga dalam sebuah hadis ditanya adalah hunaka ni'matani magbubatani, ada 2 nikmat yang membuat orang lalai dan tidak sadar. Pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Kita terkadang tidak sadar bahwa kesehatan adalah suatu anugerah. Terkadang kita juga lalai dan lengah bahwa waktu juga adalah nikmat yang begitu berharga. Maka dalam sebuah syair dikatakan, ya laitasy syababu ya'udu yauman. Andaikan masa muda ini dapat kembali. Maka fa akhbarani dalam syair tersebut, andaikan masa muda dapat kembali, maka aku akan melakukan apa yang aku mampu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, nanti ketika seseorang sudah di alam kubur, maka akan berharap dikembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihan fima. Siapa tahu nanti, andaikan aku bisa balik ke alam dunia lagi, aku berharap jadi marbot janzabil mungkin. Aku berharap jadi penuang minuman zanjabil. Itu yang diharapkan, kebaikan amal soleh. Nanti yang dicita-citakan orang ketika sudah di alam kubur. Kebaikan ini luas cakupannya. Ada lain dalam ayat as-saddaqanna, dalam keterangan akan aku bersedekah. Andaikan dikembalikan ke alam dunia ini. Maka kita dengan umur ataupun waktu yang berlalu dengan begitu cepat, dari tahun ke tahun, bahkan sampai sekarang, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua senior yang ada di sini mungkin tak terasa. Maka dalam Al-Quran diibaratkan waktu ini kalam hil basar, sekejap mata. Seperti kita berkedip, begitulah dulu aku pertama kali datang ke Brunei. Begitulah nanti tiba-tiba sudah punya cucu. Begitulah dan seperti itulah, dan akhirnya kita akan menuju ke alam baka. Kalau dalam lagu Sundamanya, geleyeng numpak pasaran, numpak lain pelesiran, tapi rek nuju kuburan, iwal awak nu sorangan. Gening maut ngadodoho, waktu nate
mere nempo, dan seterusnya. Jadi hanya tidak sadar ujung-ujungnya kita semakin dekat ke alam kubur. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ibrah khususnya untuk diri saya sendiri dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di majlis Zanjabil ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa imanana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa hirsik wa jiwarik wa iyadik min kulli syaitan marid wa jabbarin 'anid. ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالصحة والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها وسدتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.